langkah kedua. Step 2 apa Tom? Oke, step 2 itu bahasa Inggris itu came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Jadi tiba pada keyakinan bahwa ada satu kekuatan yang lebih besar daripada diri kita sendiri yang mampu mengembalikan kita pada kewarasan. Nah itu kadang-kadang bahasa-bahasa begini yang kadang-kadang gue suka ngeri, orang suka pikirin ini ntar sekte lagi gitu kan. Pantes. Iya, jadi Oke. Tapi menurut gue ini kan spirituality. Sebenarnya psychology juga about energy, about spirituality. Iya. Nah, tapi ada gini. Understanding human behavior. Gue pernah datang ke dalam satu pertemuan gitu ya, pertemuan 12 langkah. Kebetulan bule nih, ya. Kebetulan bukan orang kita. Gue translate nih ke dalam bahasa Indonesia, dia ngomong gini, satu hari gue craving, gue suges banget, dan akhirnya gue ngomong sama kuda. Oke. Di pertemuan itu ya gitu ya. Gue ngomong sama kuda gue. Dan gak tahu kenapa setiap kali gue ngomong sama kuda gue, craving gue hilang. Terus dia tiba-tiba dia bilang, hari itu kuda gue adalah higher power gue. Nah kalau gue menceritakan itu sama orang biasa, dia akan bilang, ini jangan-jangan menyembah pohon nih atau nggak nih sekte atau agama apa gitu ya. Tapi konsepnya sebetulnya bukan itu. Konsepnya itu adalah gini. Langkah pertama itu kan sebetulnya membuat kita mengidentifikasi semua permasalahan kita secara clear. Ya. Segala macam angle itu disorot, dilihat, pokoknya nggak ada celah. Gue selalu bilang dalam langkah pertama itu kita telanjang, bukan pakai daleman. Beda kan buka baju tapi lo masih sisain daleman itu nggak telanjang gitu ya. Nah, tapi di langkah pertama itu lo bener-bener telanjang. Nah, pada akhirnya kita sama-sama tahu apa permasalahan kita. Nah, gimana cara keluarnya? Gimana cara kita bikin perubahan? Langkah kedua itu sebetulnya starting awalnya gitu loh. Langkah kedua itu ngajarin kita satu konsep yang namanya you alone can do it but you cannot do it alone. Lo sendiri bisa melakukannya, tapi lo tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Oke. Jadi misalnya gini ya, gue bisa nggak berhenti drugs? Bisa. Tahan berapa lama? Gue butuh orang lain untuk nguatin gue, untuk gue tetap besok gue nggak make. Gue butuh orang lain lagi untuk nguatin gue, untuk besok supaya gue nggak make lagi. Gitu. Nah, you alone can do it but you cannot do it alone. Gitu. Nah. Angle komunitas di dalam program 12 langkah itu adalah satu kekuatan yang lebih besar pertama yang setiap pecandu itu punya untuk nguatin dia bahwa pemulihan itu atau recovery itu come first gitu loh. Nah, jadi gini ya, gue harus membuat list hal-hal yang punya kekuatan positif dalam hidup gue yang selama ini gue nggak aware, tetapi itu mengembalikan gue kepada kewarasan. Oke. Gitu. Jadi misalnya hal-hal bodoh ya, misalnya, iya, misalnya hal-hal bodoh. Misalnya kalau gue sampai dengan hari ini gitu ya, sampai dengan hari ini yang gue lakukan itu adalah gue ngurung diri di kamar, gue denger musik di headset gitu ya, dan itu kayaknya nge-recharge gue untuk balik kayak oke lagi gitu ya. Nah itu salah satunya. Gitu. Terus atau misalnya gue setiap kali ngelewatin bundaran HI bawaannya gue suges mau ke kiri lewat Kampung Bali terus gitu karena di situ banyak bandar gitu ya. Berarti gue sekarang jangan lewat bundaran HI dulu deh, gue belok kanan gitu loh. Nah jadi tapi segala sesuatunya itu kan bukan berarti selamanya akan menjadi seperti itu. Oh gitu. Nanti at the end kita akan belajar overcome itu kok gitu loh. Kita akan belajar overcome itu di langkah keempat. Gitu loh. Nah, pelan-pelan lah. Iya, pelan-pelan lah gitu. Tapi di awal kita harus list semua hal yang bisa restore kita untuk kembali menjadi sanity gitu ya, menjadi waras, dan itu kita klaim sebagai higher power gitu. Nah, bahasa higher power itu kadang gue susah untuk mentranslate itu ke orang gitu loh. Kalau gue translate ke beberapa orang tua, dia akan bilang ya itu Tuhan. Gitu. Oke. Nah, tapi bisa bisa. Iya, kalau gue ngelihatnya higher power itu spiritual loh. Jadi maksudnya spiritual can be Tuhan, can be anything that bigger than yourself kan? Iya, betul. Jadi itulah si konsep nomor 2 gitu loh. Jadi kan gini. Ini tentang langkah kedua ya. Dulu sponsor gue pernah nanya gini, Tommy, program pemulihan itu berapa lama? Itu jawaban yang sulit dijawab ya. Gue gak bisa jawab juga. Waktu itu gue bilang
setahun. No. Program pemulihan itu bukan berapa lama tapi berapa jauh. Dia bilang gitu kan. Terus That's cool. iya, terus gue tanya lagi, berapa jauh? Iya. Maksudnya jauhnya program pemulihan itu adalah cuma 2 jengkal. Kok 2 jengkal? Iya. Dari kepala ke hati. Oh. Dia bilangnya gitu. Dari kepala ke hati. Iya kan? Mungkin dari mata turun ke hati Iya. sih, friends. Dia bilangnya gitu. Nah, jadi dari lo admit sampai lo came to believe itu 2 jengkal. Sih, dari sini ke sini. Kan sesungguhnya gitu kan, ya kan? Nah, jadi 2 jengkal. Nah, jadi sekarang gini, gua akan menganalogikan dengan hal lain. Gimana caranya lo supaya sehat? Oh, bangun pagi, makan makanan sehat, gua harus olahraga. Lo bikin listnya nih. Seperti lo mau bikin langkah kedua kan? Lo lakuin nggak? Lo believe nggak sama apa yang lo bikin? Nah, lo harus believe. Karena begitu lo believe, lo akan sanity di situ. Lo akan waras. Lo harus believe bener sama itu. Gitu loh. Atau lo ikutin higher power lo dan lo believe. Bahasa lainnya gue akan bilang blind faith deh sama orang. Misalnya gini, kayak orang buta dituntun orang melek kan gitu kan, tapi dia percaya banget, pegang pundaknya, lo mau kemana? Blok M. Ya udah lo ikutin aja. Pokoknya pasti nyampe Blok M gitu kan ya. Itu higher power gitu loh. Tapi lo believe gak? Abis lo active lo harus believe, itu 2 jengkal gitu. Jadi lo list semuanya. Nah, tadi berapa banyak kita juga ya dalam kehidupan biasa kita melakukan sesuatu, kita nggak percaya sama yang kita lakukan. betul. By doing aja, itu kerasa lo, nggak pakai hati lo itu. Betul. Nah, tadi waktu di langkah pertama kan kita list tuh unmanageable-nya dari tempat, orang, benda, situasi. Nah, sekarang itu pindahin ke langkah kedua, lo tulis higher power-nya satu-satu. Nah, lo bikin plan itu di situ. Nah, itu lo believe gak itu bahwa setiap terjadi unmanageable ini lo punya higher power-nya ini. Ini higher power-nya ini. Nah, itu yang kurang lebih yang dilakukan di langkah kedua. Nah, tapi bottom line-nya apa? Pada akhirnya dia timbul hope gitu loh, bahwa ternyata unmanageable ini tuh bukan dead end, ini ada solve-nya. Iya. Oh, oke. Nah, itu kurang lebih tentang Yang kedua. langkah. Oke. Oh, menarik.